Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kakak sadaya. Ketemu lagi di OKB, obrolan kakak boy, dengan berbagai narasumber yang datang dari berbagai kalangan dan berbagai latar belakang. Mungkin bukan orang terkenal, tetapi mudah-mudahan obrolan kakak ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Boy, kita ikutin obrolan kakak kali ini sampai tuntas. Bubuknya diambil gitu ya. Istrinya mah nggak diambil kali. Enggak, nangis. Oh nangis. Istrinya diambil gitu. Bersama polisi juga. Hanya Malah milih sendiri, ngambil pengen yang kecil-kecil, ada yang pengen besar-besar. Sore-sore jam segini. Itu boleh ya? Boleh sih. Boleh. Kita jangan kalah dengan keadaan selama kita masih punya keinginan. Nah, ada satu kejadian yang benar-benar menyentuh hati saya. Itu kasusnya kasus perdata ya, piutang. Sebetulnya kalau melihat background itu saya sarjana hukum. Pernah jadi pengacara. Ya, dalam niat terus tidak ada keinginan, kan ini semua akan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Kakak Boy. Dan sekarang nih Kakak Boy rada di tempat yang mungkin rada aneh gitu ya. Banyak suara-suara burung. Memang ini di belakang Kakak Boy ada burung puyuh. Dan sekarang Kakak Boy juga lagi sama seseorang yang tengah menggeluti burung. Ajibun, Assalamualaikum Ajibun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah berapa lama nih? Karena manuk. Sebetulnya boleh dibilang pemula ya, boleh dibilang baru. Jadi awalnya dari karena ada pandemi ini, terus kebetulan saya juga ada bisnis di bidang bengkelas, otomatis menurun. Terus di bisnis di cleaning service di bidang cuci motor juga menurun, dan akhirnya daripada saya banyak berdiam diri. Jadi ini sebetulnya bukan main bisnis sebetulnya, bukan bisnis utama. Belum. Tapi punya Insya Allah. mimpi mah jadi Mimpi, gitu ya. Mimpi iya, mah ya ada prediksi mau. Iya, insya Allah. Memang dari tadi kan Ajibun bilang dari bengkel, dari cuci motor, lebih menjanjikan ini apa kumaha? Oh, itu walau alam ya. Tapi kalau logika manusia ini tergantung, pertama manajemennya, kedua ya itu tadi perawatan. Jadi intinya harus dari hati. Kalau urusan dengan binatang itu harus betul-betul dari hati. Maksudnya dari hati kumaha? Iya, Nah, jadi bogoh kan, atau kumaha gitu. ini kan makhluk hidup. Oh iya. Makhluk hidup. Jadi intinya kalau kita sayangi, kita kasih makan yang benar, dia akan sehat, akan reward, dia ini akan memberikan telur sebagai balas budinya. Yang dimaksudnya dari hati itu ternyata kasih sayang ya. Kasih sayang pengurusannya. Apakah semata-mata pemikiran kasih sayang teh hanya mengharapkan rewardnya atau ada pertimbangan lain? Ada pertimbangan lain. Kumaha teh? Itu mah nomor sekian. Intinya Masalah telurnya mah nomor sekian gitu. nomor sekian. Intinya apa ya? Aduh. Intinya kalau kita ada kemauan, terus dilandasi nomor satu sama sekali. Nomor satu yang paling harus diutamakan dari kemauan itu harus punya nilai ibadah. Nilai ibadah. Nilai ibadah. Memang ayah hubungannya gitu ngurus iya karena ibadah. Ya, dalam niat, terus tidak ada keinginan, kan
ini semua akan ditinggalkan. Untuk apa? Kalau kita hanya mengurus tanpa ada kita tawakal, kita menyerahkan, misalnya ada wabah, penyakit apa-apa, kita semua punya Allah. Maaf jadi. Ya nggak apa-apa. Justru ini menariknya gitu. Jadi Untuk mempertajam pertanyaan, pernah nggak ini kealaman, ini ada berapa nih semuanya? Ada berapa ekor? ini awalnya 100, 100? Hah? terus kena wabah tikus. Oh, Jadi di kanan gue tikus. jadi tikus, terus ya intinya tikus merosot jadi tinggal 58 ekor. Dari 100 tinggal 58, berarti 48% rugi gitu nya. Rugi. Itu kan dari masih dalam nol sama sekali Kapok tidak tuh tahu. bahasa rugi 48% eta. Justru jadi tambah semangat. Ini kenapa? Ini harus bagaimana ini? Soalnya kita jangan kalah dengan keadaan selama kita masih punya keinginan. Masa orang lain bisa, misalkan. Kita pun harus lebih bisa. Nah, mensikapi itu tadi 48 ekor mati dari 100, 42 ya. 42. Berarti rugi 42%. Tadi kan Ajibun bilang ulah menyerah gitunya. Yang dilakukan apa? Apakah beli atau kumaha? Beli lagi atau kumaha? Awalnya kan hanya mengurus dulu 100 ekor, betina semua. Nah, merosot karena ada wabah, alhamdulillah tertanggulangi dengan racun dan sebagainya, dan juga dengan setrum. Sebentar, potong. Berarti itu kan mati nanti ku tikus, rugi nanti gara-gara tikus. Tapi sekarang udah bisa teratasi. Itu karena ngulik terus mungkin ya. Iya. Bertanya segala macam. Iya, itu. Nggak langsung, kan sebetulnya lamun kakak mikir jalan pintas. 100 mati 42 supaya jadi 100 deui udah beli deui weh gitu. Iya, itu juga beli lagi tapi jantan. Oh. Beli tapi jantan. Tapi sekarang tikusnya teu ngaya deui. Itu ada di di boleh dibilangin di share ke teman-teman yang lain, bisa peternak lain kumaha carana ngaya tikus gitu. Oh, itu udah umum ya. Kalau tikus di kandang ini, yang pertama memang harus bersih, tapi karena ini memang Datarina ge bukan bisnis nyaan gitu nya ngan heureuy. ya mengisi waktu masa pandemi lah tadi nama, jadi daripada banyak diam coba-coba lah awalnya mah. Terus coba-coba tapi jadi cinta gitu. Terus ini tikusnya ya itu udah lumrah pakai racun, tapi karena saya bosan beli racun terus. Ngaracun deui. Soalnya ini kan kandangnya masih pabalatak lah. Gitu, jadi akhirnya saya setrum. Oh gitu. Itu modifikasi sendiri dapat dari mana teh ide? Apakah lihat tutorial atau kumaha atau proses berpikir sendiri ya? Berpikir sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti datang ke peternakan puyuh yang lain, bisa jadi ada yang pakai strum, bisa jadi juga nggak ada ya. Ya. Jadi itu mah. Tapi saya sarankan jangan ditiru kalau tidak betul-betul Paham safety. betul karena listrik. Ya. Soalnya kayak berit napaeh, urang napaeh. Jadi ini kawatnya di strum, jadi sepintas saja. Setiap saya keluar kandang, saya on. Di sini ada sinyal ini. Oh ini nih. Jadi lamun ieu na hurung. Hurung berarti ram kawat ieu nyetrum. Seberapa volt? Ini saya pakai diturunkan pakai step up di bawah 110, sekitar 60 volt. Memang 60 ada volt. sedikit. Tapi itu efektifnya mengusir. Efektif. Jadi intinya tikus itu bukan nempel mati, Tapi jadi sieun. Nah, instingnya lebih kuat. Jadi lebih sieunnya. Tikus banyak di sini. Malam kadang-kadang pada main aja mengutin sisa-sisa pakan, tapi tidak berani mendekat. Karena sieun ya
Jadi teman-teman kalau Anda yang sudah menikah sian ku istri coba pakai listrik badannya. Ngobrol di soal tadi karena ini bukan hanya soal yang menarik, pengen ku kakak digali lebih jauh. 42 di awal, padahal tadinya coba-coba gitu ya. Coba-coba terus tadi pakai hati, akhirnya jadi jatuh cinta mungkin ya. Jatuh cinta. Apakah jatuh cintanya itu karena dari sisi revenue atau penghasilan yang lebih tinggi atau ada tantangan lain? Ya secara tantangan lain. Tantangan lain. Seperti Jadi, misalkan ingin ada pengalaman baru lah. Dan sebetulnya kalau bicara bisnis itu kan usaha ya. Itu kan bagian dari kewajiban. Hasilnya kan kita nggak tahu. Hanya logika kita aja yang bicara. Itu kan kesananya itu cuma nggak akan ada yang tahu mau bagaimana. Gitu. Saya tadi mau nanya gini, karena ini sudah banyak yang putih-putih juga kakak. Masa sih orang yang sudah banyak putih-putih dan mungkin giginya juga udah banyak yang ompong masih cari pengalaman gitu. Tapi itu dikesampingkan ya? Dikesampingkan itu. Pasti selalu ingin tahu baru gitu. Selalu ingin mencari ilmu gimana kan tidak terbatas kalau ilmu tuh. Memang ilmu itu milik Allah. Manusia hanya sebagian kecil. Tapi wajib berikhtiar mencari. Benar. Tadi yang menarik, pokoknya mah kita mau berusaha, urusan hasil kuma Allah. Artinya dari melihara burung puyuh, mau untung, mau rugi, yang penting kita usaha, sesana mah kuma Allah gitu ya. Iya. Tapi kan nikmati itu. Alhamdulillah kan nikmati. Dari awal mengalami kerugian, awal coba-coba, terus beli jantan, terus menetaskan sendiri, sekarang sudah sekitar 500-an. Alhamdulillah. Berarti udah balik kan, modal. Udah. Tapi berapa bulan tuh, A? Dari awal pandemi, berarti pandemi Maret ya, 2020, akhirnya Januari sekitar 10 bulan berarti ya. 10 bulanan. Teman-teman kalau nyantai. Jadi nggak punya target khusus harus gimana. Nah, misalkan ini yang udah netas, udah bertelur, baru netesin lagi. Oh, ini ke netesin sendiri? Netesin sendiri. Ayeuna mah. Ya dari awal beli, dari awal pembibitan, sampai sekarang jumlahnya sekian, sekitar 500-an, itu hasil penetasan sendiri. Oh, jadi memang murni beli mah cuman 52 teh tadi ya? 100, kan ada yang mati. Ya, jadi yang betul-betul beli mah hanya 58 terus beli jantan. Iya. Beli jantannya seberapa hiji ya? 20. 20. Jadi total kalau boleh di ini modalnya 120 ekor gitu nya. Ya, 120 ekor. Sekarang sudah jadi 500 dalam jangka waktu 10 bulan. Memang ada yang mati. Intinya teman-teman mungkin yang penting kita jangan jangan kumeak-memeh dipacok ya. Iya, betul. Jatuh pasti jatuh. Terus ya cintailah apa yang ada. Sekarang udah berapa produksinya nih? Ya kalau 500 ekor sekitar 5 kiloan per hari. 5 kilo per hari. Iya. Pemasaran teh saya? Alhamdulillah pada datang yang beli. Yang pedagang-pedagang kecil, yang dog food, yang pedagang-pedagang tahu Sumedang yang di ini. Jadi ada yang beli 10 ribuan. Oh, di layanan we? Di layanan, 5 ribuan di layanan we. Oh, gitu. Kenapa gitu? Kan kalau misalkan saya jadi pengusaha rada getek ya, ngaladangan 5 ribu, 10 ribu mah rada getek, capek-capek gitu. Kenapa? Ya memang gimana ya, intinya jangan terlalu muluk, ingin laba besar atau gimana. Kita coba 1.000 perak aja, kalau nggak dicari datang nggak. Ini malah datang. Memang kita mencari, tapi awalnya mungkinnya enggak. Sekarang ini kan memang kita mencari lebih, mencari rezeki. Tapi yang
yang beli datang, malah yang mengantarkan rezeki itu membeli, datang sendiri. Kalau tadi saya bilang jangankan Ulah haripet kuno gede nu leutik ditinggalkeun gitunya. Jadi ulah moro julang ngalepaskeun pusing kalau kata bahasa Sundanya mah. Ayeuna 1.000 kalau nggak dicari datang teh atau 5.000. Ini datang gitu ya, 5.000, 10.000 datang. Kenapa nggak disyukuri? Kenapa nggak disyukuri? Pelajaran hidup lagi. Pelajaran hidup lagi. Jadi ya simpulkanlah sendiri ya gitunya. Simpulkanlah sendiri. 1.000 perak pun kalau nggak dicari nggak akan datang. Tiba-tiba ini Allah ngirim mau beli 5.000. Maknya tuh ladangan gitu ya. Walaupun memang dari 1 kilo tuh untungnya memang berapa ya? Sabaraha gitunya. Ya sekitar 13 ribuan lah. Tina sakilo teh. Sakilo. Ini nggak apa-apa nih urusan rahasia dapur dibilangin. Dapur gimana? Iya maksudnya untungnya dari sekilo cuma 13.000 gitu. Iya. Nggak apa-apa di semua jadi tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bagi. Jadi berarti misalkan harga telur sekarang 25, 25-26 per kilo. Berarti ya tinggal biaya operasionalnya sekian gitu ya. Ini tapi untuk, buat yang sekarang. Untuk sekarang ya. Tapi buat yang beli jangan karena dibilangin 13.000 untung nangkem wah cuma ada 13.000. Enggak, karena ada beberapa hal yang harus perjuangan beliau gitunya. Tapi ya biasanya lain wilayah. Oh, beda-beda. Tapi di awalnya misalkan Bandung, Tasik beda. Ketika di awal nih misalkan nih ayamnya puyuhnya udah produksi. Gimana tuh cara masarkeuna? Nah, atau di atas sedia telur puyuh atau gimana? Atau ada cara lain? Awal-awalnya door to door dari warung ke warung. Oh, biasa. Ya, wife marketing gitu ya. Jadi istri yang selalu marketing. Saya kirim sehari misalkan 1 kilo. Sempet door to door warung ke warung? Sempet. Justru awal-awalnya untuk wilayah-wilayah sini, warung-warung sini door to door. Oh. Nah, banyak yang ngecer kan ke warung. Warung menjual 500-600 per biji. Per biji. Yang akhirnya yang tadinya ke warung, yang tadinya saya isi ke warung, justru malah jadi beli ke sini. Hari warung na kumaha warung teu protes. Ya, gimana itu pasar tuh. Jadi meskipun ini tetap gitu ya mekanisme pasar mah dijalani karena itu mah sebuah keniscayaan namanya. Jadi nggak melarang. Ya pokoknya mah gimana ya. Tapi ngajak ke dia mereka tahu dengan sendirinya gitu ya. Tapi yang deket-deket aja. Oh. Tapi iya. masih dikirim masih. Ke warung ge. Jadi artinya gini dan tukang warungnya juga mungkin nggak mudah-mudahan sama pikirannya ya, nggak protes ke Ajibun karena soalnya harga di sini sama di warung sama. Oh. Tidak dibedakan sama sekali. Jadi meskipun datang ke sini Ajibun jualnya harga pasar. Harga pasar, harga warung. Kenapa tuh begitu? Ya menghindari itu, menghindari. Oh, jadi lain lagi kalau ke bandar, kalau ke agen lain lagi. Oh, jadi untuk kena-kena karena tadi kan Ajibun udah peternak. Susah payah buka pasar, ternyata pasar yang sudah ada, tahu sendiri datang ke sini supaya lebih loyal gitu ya ke sini. Jadi harganya diturunin dikit gitu, ngameh terus ke dia biar kejar omset. Tidak. Enggak ya? Enggak. Pertimbangannya naon? Apakah karena memang langsung tidak langsung dibantu ku warung-warung kecil itu juga untuk masarkeun gitu? Atau ada pertimbangan etis lain untuk kumaha? Iya itu jadi. Kan lamun dari sisi omset mah mendingan kena sina datang ke dia kasih turunin dikit, omset di dia gede gitu. Nah, itu yang saya nggak mau tuh itu. Jadi intinya baik yang datang ke sini ataupun ke warung ulah ngaruksak harga jadi ngaruksak harga pasaran kali ya gitunya. Intinya yang punya warung dapat untung bagi-bagi rezeki lah dikit-dikit gitu. Jadi kalau saya jual ke warung itu bukan harga warung bukan harga konsumen gitunya. Otomatis harga bandar. Tapi kalau konsumennya ke sini, harga pasar, harga warung. Oh, jadi kelebihannya paling-paling kalau konsumen datang ke sini,
ai harga mah sama, tapi di sini mungkin dapat yang fresh gitunya. Ya, Anyar malah morojol. milih sendiri, ngambil pengen yang kecil-kecil, ada yang pengen besar-besar. Sore-sore jam segini Itu bolehnya, boleh sih. boleh sekali. Artinya berarti beliau ini tidak merusak harga pasar, tetapi ada servis lain, ada nilai tambah lain yang diberikan dengan boleh pilih sendiri. Boleh pilih sendiri, swalayan, ngambil swalayan. sendiri. Dan itu beli 10.000 silahkan ngambil yang kecil-kecil, ada yang mau yang kecil-kecil, ada yang mau gede-gede. itu mah mangga gitu ya. Mangga, Kan kalau ke warung mau gitu menurutnya. malah gitu. Sapamerean berarti ya. Pameran, Jadi ya itu intinya teman-teman. Ternyata pelajaran kita dari burung puyuh banyaknya buat pelajaran hidup. Satu, ketika kita berusaha jangan merusak harga pasar mungkin ya. Boleh Iya. berusaha lain, kita cari differential value atau nilai tambah lain yang ada pada diri kita gitu. Itu tawarkan. Tapi kenapa jangan merusak harga pasar? Karena kalau merusak harga pasar orang lain banyak yang terdolimi gitu ya. Iya, jadi intinya jadi kalau ada yang piomongin lah jadi nanti naon, jadi Mau barokah. merasa dikecewakan, otomatis orang yang merasa dikecewakan itu tidak barokah teh ya gitu. Tapi ya kakak boleh tuh Aji Bun nanya sedikit background gitu. Background. Hidup. Karena ini menarik apa yang disampaikan ternyata rada banyak kakak banyak kaget-kaget juga dengar jawaban dari beliau gitunya. Apa sih yang membentuk seorang Aji Bun? Nama aslinya bukan Aji Bun. Saya tahu Aji Bun itu nama keren weh. Karena sok motoran, rock and roll gitu ya. Apa sih yang membentuk pola pikir seperti itu? Seperti Ya, yang barusan gitu. tadi kan sudah saya bilang, sebetulnya kalau melihat background itu saya sarjana hukum, Oh, pernah jadi pengacara, pernah jadi pengacara. pernah jadi pengacara seputaran Garut. Alhamdulillah pernah jadi pengacara yang handal lah, Diperhitungkan. Punya kantor hukum gitu ya. punya kantor hukum. Nah itu tadi jadi seiring dengan waktu bisnis lah, bengkel lah, bisnis cuci motor, bahkan bisnis pernah entertain di bidang sound system dan segala macam. Jadi nggak ada bosannya untuk gimana ya, Ngulik gitu ya. ngulik lah gitu. Tapi nggak ada yang mengherankan kalau dalam bayangan kakak pengacara mana barareungharnya penghasilan pasti lebih gede meskipun itu beberapa tahun yang lalu kalau dilihat nominal mungkin lebih gede sekarang gitunya. Tapi kalau dilihat dari nilai mata uang ada inflasi segala macam pasti gede dulu. Kenapa itu ditinggalkan? Apalagi entertain pada seri terus. Kenapa ditinggalkan itu gitu? Kalau boleh bener nggak nih? Penghasilan dulu jadi pengacara atau di entertain sama sekarang mungkin agak di bawah sekarang mungkin. Bener nggak? Betul, betul. Apalagi jadi gimana ya kalau membicarakan masalah intinya gini. Jadi tadi seperti saya pernah bilang, semua akan ditinggalkan. Jadi berapapun, apapun, nantinya nggak akan ada apapun. Apapun nanti nggak akan ada apapun gitu ya. Selain selembar Kain kafan. Jadi untuk apa banyak harta atau gimana sementara nantinya akan ditinggalkan. Capek-capeknya. Capek-capek. Mending jabanding loba harta mah dihisab ge lebih lama. Aya samiliar dihitung di hijinya. Dihisab lagi gitu teh. Iya. Jadi mending keneh nu saeutik tapi merenah kanu hate teh gitu. Nu cukup. Aji Bun, Cukup ker ieu, cukup ker itu, cukup ker sagala, merenah gitu. pemahaman itu datangnya dari mana?
Nggak tahu itunya dari mana, sejak dulu pemahaman. Atau seiring perjalanan waktu tiba-tiba ya terlintas, oh ya udah saya harus berubah, udah we gitu. Nah kan waktu kalau masih muda pasti jadi pengacara yang dicari kan pasti nominal RP, nah mau mungkin gitu. Terus sekarang ditinggalkan gitu, itu semua. Apakah ada satu kejadian tertentu yang ternyata tek karena hati gitu? Nah, nggak apa-apa cerita. Ya itu mau tergantung sama Aji Bun, ini bakal ditonton. Jadi, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat menginspirasi buat yang nonton gitu. Ya insya Allah. Tapi ini khusus buat saya ya, buat saya pribadi. Jadi pengalaman saya dulu waktu jadi pengacara, nggak pernah mikirin duit. Aya wae. Aya wae lah gitu. Aya wae. Baik itu di pengadilan agama, di pengadilan negeri. Nah, ada suatu kejadian yang benar-benar menyentuh hati saya. Itu kasusnya kasus perdata ya, piutang. Jadi intinya ada seseorang A yang berhutang kepada B. Pokoknya punya hutang. Proses mediasi segala macam tidak ya menemui jalan buntu, yang akhirnya masuk ke pengadilan. Saya Tangani kasus itu gitu sih. penggugat, Oh, di penggugat. dengan otomatis kan gimana caranya supaya menang teh duit teh si hutang nu boga hutang teh kudu mayar. Sementara orang yang punya hutang, yang dipihutang teh istilah nama memang dalam keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Jadi waktu itu mah dia sudah bangkrut, pokoknya mah daek teu daek kudu mayar we teu nyaho gitu. Mau bangkrut mau enggak harus bayar aja gitu ya. Nah itu otomatis saya kan berjuang. Nah ada kejadian kan di dalam beracara kan intinya ada opsi ini harus bayar atau Kurungan. penjara, kurungan, atau menyita Semua aset. aset. Nah, terus Nah, selama proses kan disurvei asetnya apa dulu, punya apa. Nah, pada saat penyitaan itu saya berserta rekan datang ke rumahnya, dihitung ini dihargakan sekian, kulkas, TV, motor segala macam, diakut. Anaknya nangis masih kecil-kecil di situ. Saya terenyuh. itu yang jadi Aduh, dari kejadian berat. kejadian itu meninggalkan jadi pengacara berapa lama atau besoknya udah Oh tidak, masih ada ya, prosesnya masih ada proses, tapi masih dihantui dengan kejadian itu. dengan kejadian itu. Jadi ketika menyita aset-aset karena dia nggak mau dipenjara, walaupun nilainya belum mencukupi, semua barang-barang di kursi, pokoknya mah semua disita, anak-anaknya, Kabubuk-bubuknya diambil gitu ya. istrinya Istrinya mah nggak diambil kali. nggak nangis. Oh nangis. Bisa istrinya Aduh. diambil gitu. Bersama polisi juga waktu itu saya, aduh. Oke, kita dengar semua barusan beliau menceritakannya juga dengan terbata-bata. Tapi ya mudah-mudahan kita selalu beristighfar ya, Haji Bun ya. Iya. Terakhir, ini terakhir sekali. Ini di kandang burung puyuh, tapi kakak dengar ada murotal nih. Oh, Apakah memang sengaja ini ada maksudnya supaya mereka lebih produktif atau biar ya intinya untuk ketenangan aja, menghilangkan. Tapi Aji Bun lebih banyak sekarang aktivitas di sini mungkin ya daripada di bengkel. Ya, soalnya
ya maksudnya kan intinya masih pemula. Jadi masih sering lihat-lihat, masih sering, oh ini hari ini telurnya ada berapa butir, nih kandang yang ini ada berapa, kok nggak bertelur 2, kenapa? Misalkan 2 ekor Jadi, nggak bertelur. Itu puas gitunya, artinya jangan berpuas diri pada satu titik, harus selalu mengembangkan diri. Iya. Gitu. Jadi ada murota ini memang bisi kakak pertama tadi bayangannya, oh iya meureun ngameh puyuhna saroleh. Tapi ente itu mah memang buat biar kita sambil ngurus manuk, kita dengar kalam ilahi gitu ya. Iya. Jadi untuk ketenangan. Sebetulnya kalau di tempat-tempat lain ya, kalau di kandang-kandang lain itu bukan murotal, tapi mohon maaf, musik-musik dangdut dan musik-musik, pokoknya ada suara supaya ini kan ada suara-suara yang supaya nggak kagetan. Oke. Kalau dia dengar suara yang mendadak atau dengar pintu, Jadi telo berarti. jadi ngelok deh nongna. Oke. Jadi teu keluar nongna. Tapi ini mah diperdengarkan murota teh di samping buat manuk, yang utama buat iya, ngurusna. buat semua. Buat semuanya. Buat ya, semua. artinya ada keseimbangan lah ya. Kan semua makhluk hidup ciptaan Allah kan selalu berzikir. Berzikir pada Allah. Kita juga kenapa tidak? Oke, Gitu. Haji Bun, tos panjang kita ngobrol, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, Amin, banyak sekali amin, ilmu yang amin. didapat. Jazakallah khairan kasiro, dan maju Sama-sama. terus puyuhnya serta Amin, amin. usaha-usaha yang lainnya. Dan buat teman-teman Baraya Kakaboy yang nonton ini, kakak tidak menyimpulkan apa yang hasil diobrolkan sekarang. Cuman ini tadi ceritanya memang kebetulan kakak mau cuci motor, ingat di sini ada Haji Bun, ternyata beliau juga ada di sini, ya udah sekalian gitu ya. Tadi kan diceritakan juga ada cuci motornya. Oke, terima Oh kasih. ya, tadi Pak Boy, ini kan kalau keluar pintu ini nyala. Saya akan tunjukkan sedikit. Oh iya, boleh. Oke, ini kajejek ya. Kajejak. Kajejek. Sebentar, ininya berarti harus dibawa kameranya ya. Seperti apa? Masih berantakan ini. Heeh. Nah ini kan pintu. Pintu. Nah kalau saya keluar kandang, Keluar kandang, coba ke sini. Eits. ini di on, Oh. ini nyala, Nyala. itu yang di kandang. Coba kita lihat yang di kandang nyala apa enggak. Oh, nu di kandang ya kelip-kelip tuh. Ini artinya berbahaya ya. Bade dicobian di ragap. Entong. Bisi ngerenyet. Ngerenjat tapi saeutik itu kan gitu. diturunkan jadi sekitar Oh, 60. jadi 60. Ini kalau tidak salah Haji Bun juga ada channel YouTube tersendiri tutorialnya ya. Oh, ada. Ya, nanti jangan lupa teman-teman kalau mau bantu beliau diklik aja channelnya. Nanti ada di deskripsi channelnya Haji Bun ini apa tadi? MPE. MPE. Norposela Kalau puyuh. Euy. gitu ya. Nanti diklik aja, oke? Hatur nuhun Haji Bun, kita closing aja dulu. Terima kasih teman-teman sekalian. It is good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.